Diejek sama negara tetangga pendek, Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya Timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, Timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, Timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama Timnas Indonesia. Lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Dua pengamat sepak bola yang kayak tai itu nggak bagus, perusak sepak bola sebetulnya. Bukan memberi motivasi, malah dibilang gaya ngikutin STY. Salah. Menang salah. Jadi keberuntungan matamu, keberuntungan pengamat sepak bola kadang perusak sepak bola sebetulnya. Bukan memberi inspirasi, malah perusak. Gagal sedikit enak ikune, menang malah kon out. Dancuk. Bung Toel ya. Intinya bodoh amat, mau menang mau kalah asal jangan Sintayong. Karena Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan menjadi pemuncak klasmen, maka sudah bisa dipastikan kita lolos ke quarter final Piala Asia 2025. Dan sudah bisa dipastikan juga kita lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kalau ngomongin soal aspek taktikal ya, gue tuh paling suka sama Fabio dan Daniel ini. Duo wingback ini tuh bagus gitu mainnya, naik turunnya, komposurnya bagus banget. Dan buat yang kemarin pada ngomongin wajar kita naturalisasi karena talenta lokal kita kurang, coba lihat. Ini pemain lokal semua loh. Matthew Baker ini tuh ibunya orang Indonesia, paspornya paspor Indonesia loh, bukan naturalisasi. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh squad, staff pelatih, dan terutama nih orang nih, Coach Nova berhasil ngebawa kita back to back ke Piala Dunia. Edisi sebelumnya juga kita lolos Piala Dunia karena kita tuan rumah, dan itu pun nggak di Indonesia karena ya ada kasus kanjuruhan lah kemarin, makanya dialihin ke Argentina ya. Terakhir, selamat untuk Timnas Indonesia, semua jajaran staf pelatih dan skuad. Semoga jalannya panjang di Piala Asia ini sampai final. Amin, dan semoga juara juga. Coach Nova kalah lisensi, menang prestasi. Jadi, dalam kepelatihan sepak bola nasional, ada 5 tingkatan lisensi pelatih. Lisensi D yang terendah, lisensi C, lisensi B, lisensi A, dan lisensi A Pro AFC. Coach Nova, kalau kita lihat di situs transfer market, itu lisensi kepelatihannya masih lisensi A nasional atau lisensi A AFC. Artinya secara tingkatan lisensi kepelatihan, Coach Nova masih nomor 2. Masih nomor 2. Banyak pelatih yang memiliki lisensi di atas dia, yang punya lisensi A Pro. Ya, salah satu yang punya lisensi A Pro itu adalah pelatih Indra Safri. Indra Safri adalah salah satu dari sedikit pelatih di sepak bola nasional yang memiliki lisensi A Pro AFC. Jadi kenapa Coach Nova berprestasi di Asia, sementara Coach Indra Safri itu tidak ada prestasinya di Asia? Jawabannya, karena Nova Arianto mendengarkan STY. Kalau kalian nonton podcast Nova Arianto di salah satu channel YouTube, Nova menjelaskan dia sebenarnya mau mengambil lisensi kepelatihan ke luar negeri, tapi dilarang sama Sintayong. Sintayong minta Nova belajar dari dia. Dan apa yang terjadi? Coach Nova mendengarkan STY. Dia belajar taktik, dia belajar kepelatihan fisik. Semua yang dilakukan STY itu dipelajari Nova. Makanya strategis malam itu kan strategi Sintayong banget. Sementara Coach Indra Safri itu sepertinya enggan untuk mendengarkan Sintayong.
Bulan September 2024 itu Sintayong pernah memberi masukan buat Indra Safri memanggil pemain keturunan untuk back timnas U20 di Piala Asia. Nggak didengerin. Satu-satunya back keturunan Mesal Hamzah dicoret sama Indra Safri di Piala Asia U20. Dan tahu kan apa yang terjadi? Timnas U20 dibantai habis-habisan di Piala Asia lewat bola atas. Good job Coach Nova, lisensi boleh kalah, prestasi menang. Salam Di Mateo. Kita udah ada peningkatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, karena lagi dan lagi guys ya, King Indo menggendong nama ASEAN cuy. Buset nih guys ya, hasil pertandingan dari wakil-wakil ASEAN yang bermain di AFC U17. Buset aku bilang apa, capek ya guys ya, capek gitu jadi King Indo cuy ya, gendong ASEAN mulu. Indo sudah bisa dikatakan guys ya masuk ke Pildun, mungkin akan menjadi salah satunya guys ya wakil ASEAN yang lolos ke Pildun setelah ngebantai 4-1 atas Yaman. Kita guys ada Vietnam 1-1 lawan Jepang nih. Vietnam juga kemungkinan bisa lolos guys ya kalau misalkan match terakhir dirinya bisa menang cuy. Mewah juga guys ya, bisa nahan imbang Jepang gitu ya. Selanjutnya yang terakhir Thailand versus Arab Saudi 3-1 dibantai-bantai. Thailand udah pulang duluan guys, udah pulang duluan. Buset dah, kalau misalkan Malaysia di grup E gue nggak tahu dah. Buset dah, itu tahu sendiri dah, cari sendiri dah ya. Semoga aja guys bisa nular nanti ke tim senior agar bisa masuk Pildun juga. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya ya, pertama kalinya Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain. Dan kita harus apresiasi hal tersebut sangat amat besar. Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle. Yaman berapa kali dapat peluang tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa di recovery dengan sangat baik. Dan masuk babak kedua sebenarnya di situ agak menurun ya. Agak menurun temponya dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti yang kita gol ketiga itu yang membuat kill the game. Kalau gue bilang mental pemain Yaman di situ sudah ngedrop dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola tapi kita dapat counter berapa kali dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan dan di babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak, dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa. Assalamualaikum Piala Dunia. King Indo udah masuk ya. Buat para negara peserta, tolong jangan leha-leha. Kalau nggak mau jadi mangsa Garuda. Halo FIFA, langsung save lagu Indonesia Raya FIFA. Buat berkumpulan di Piala Dunia. Loh ini bukan jumawa, ini fakta. Oke, thank you. Halo adik-adik timnas Indonesia U17. Kalian sangat berkelas. Thank you so much. Semoga sukses dunia akhirat. Halo Thailand. Kamu masih pede kah pakai julukan King ASEAN? Kalau masih King ASEAN, kok nggak pernah dapat kemenangan? Udah ya, nanti aja kita ketemu sama sekalian sama adik ASEAN. Akan kuceritakan gimana capeknya gendong kalian. Assalamualaikum Pildun, let's go! Timnas Indonesia U17 berhasil membantai Yaman dengan skor 4-1 dan memastikan posisi di Piala Dunia U17 Qatar akhir tahun ini guys. Izin abang-abang senior ya, izin Timnas U17 duluan ya ke Piala Dunia harapannya.
timnas senior kita, abang-abang ya, abang-abang jangan lupa ya, semoga bisa mengikuti timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia juga, Bang. Strategi yang tepat dari Coach Nova Arianto setelah kemarin di saat melawan Korea, ngelawan tim yang notabene lebih kuat dari kita, menggunakan strategi counter ya, bertahan. Dan kali ini kita bermain attack, lebih attacking lawan Yaman, dan terbukti kita berhasil menang 4-1. Kita unggul 2-0 lewat gol cantik dari Zahabi Goli dan juga Fadli Alberto. Di babak kedua, Goli dan Alberto diganti, sayang banget. Permainan sedikit drop, intensitas drop. Yaman sempat mengejar ketertinggalan. Wah, itu deg-degan abis sampai akhirnya, gila, tiba-tiba aja bantai jadi 4-1. Dengan hasil ini, timnas U17 kita berhasil lolos ke Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Selamat untuk Coach Nova Arianto, selamat untuk timnas U17. Tapi ingat, ini adalah Piala Asia, masih berlanjut guys. Ya, ini bukan kualifikasi, sebenarnya ini adalah Piala Asia. Dengan hasil ini juga timnas kita lolos ke babak berikutnya ya, 8 besar dan sebagai juara grup guys. Hari Jumat masih ada laga lawan Afghanistan, setelah itu lanjut ke babak 8 besar. Gimana? Apakah timnas kita bisa melangkah jauh di Piala Asia ini? Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go! Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan Sebuah perbedaan yang sangat nyata di mana timnas Belanda U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17. Sedangkan timnas Indonesia U17 itu resmi lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini ada apa ini? Apakah level dari King Indo udah berada di atas timnas pusat guys? Kok bisa-bisanya Belanda U17 nggak lolos? Siapa yang makin bangga mendengar kabar ini? Iya, seperti yang kita tahu, sejarah tercipta kembali malam tadi, di mana timnas Indonesia U17 back to back kembali bermain di Piala Dunia U17. Setelah di tahun 2023, timnas Indonesia U17 telah bermain di Piala Dunia U17 sebagai status tuan rumah. Dan tadi malam, timnas Indonesia U17 kembali lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar melalui jalur kualifikasi. Benar-benar membanggakan guys. Dan tanpa kita sadari, calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia besok adalah Inggris, Prancis, Jerman, Brazil, sampai Italia. Tapi siapa yang setuju melihat permainan timnas Indonesia membantai Yaman semalam? Kita sangat optimis tim asuhan Coach Nova Arianto ini bisa bersaing di Piala Dunia U17 di Qatar besok. Kalau menurut kalian gimana? Saya jubir istana mau menyampaikan pesan kepada Coach Nova. Kemarin sudah bagus menang lawan Korea Selatan, walaupun dianggap permainannya buruk katanya. Ada yang bilang mendingan main bagus tapi kalah daripada menang tapi mainnya jelek. Jangan dengerin coach. Kita dari istana selalu mensupport Coach Nova. Hari ini timnas U17 kita melawan Yaman. Tetap pakai strategi yang kemarin. Semua disesuaikan dengan kapasitas pemain kita. Gak usah sok-sokan total football. Yang ada nanti jebol. Mendingan tetap jadi diri sendiri. Ciri khas Coach Nova seperti apa? Kalau memang Coach Nova dicap katanya terlalu STY, ya biarin aja. Tetap kita istana support Coach Nova terus, yang penting hasil akhir. Nggak ada itu main cantik terus dinilai juri dari samping lapangan, kemudian selesai pertandingan juri berembuk, kemudian nilainya diumumkan yang main cantik nanti akan menang. Ini adalah turnamen, ini bukan kontes. Tetap fokus Coach Nova. Hari ini kita raih kemenangan 3 poin, jadi tambahan lagi total 6 poin, kita langsung lolos ke Piala Dunia Qatar. Karena juniornya lebih dulu lolos, nanti timnas seniornya akan makin semangat untuk berjuang di round 3. Justin, jangan dengerin.